Jurusan. Bagaimana kabarnya pagi ini anak-anak? Alhamdulillah, baik Pak. Alhamdulillah, semoga tetap sehat, tetap semangat dalam menghadapi belajar pada pagi hari ini. Dan Bapak pada hari ini akan menulis sebentar. Kira-kira ada yang ingat ya pelajaran kemarin? Ambilan kita. Pelajaran kemarin itu tentang menjaga lisan, akhlak menjaga lisan. Nah, pada pagi hari ini Bapak akan menerapkan diskusi dan akan membagikan kelas ini menjadi beberapa kelompok untuk diskusi. Pertanyaan pemantiknya adalah bagaimana akhlak kita dalam menjaga lisan ketika bermedia sosial. Baik, Bapak sudah membagi kelompok dan Bapak akan membagikan selembaran untuk nanti kalian tulis hasil daripada diskusi kalian mengenai masalah tadi, yaitu tentang akhlak kita dalam berkomentar di media sosial. Mungkin kalian pernah atau sering melihat kolom komentar di media sosial itu penuh dengan komentar tidak bagus yang jauh dari akhlak yang baik, ya. Ada yang mencaci, ada yang mencela dan sebagainya. Nah, itu semua merupakan akhlak yang buruk. Sekarang kalian diskusikan bagaimana seharusnya kita berkomentar di media sosial. Saya akan membagikan beberapa. Baik, karena sudah selesai waktu untuk berdiskusi, sekarang saya persilakan masing-masing kelompok untuk mempresentasikan. Diwakilkan satu orang. Saya mulai dari kelompok pertama, silakan perwakilan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakilkan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagaimana menjaga akhlak ketika berkomentar di media sosial. Kami fokus pada menjaga bahasa yang santun, yaitu menggunakan kata-kata yang sopan, menghindari ejekan. Contohnya, kita bisa menulis mantap banget hasil karyanya. Kesimpulannya, akhlak ini tercermin dari tutur kata yang sopan dan di dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan notas dulu buat aktivitas ini. Baik, langsung saja sekarang kelompok 2 maju diwakilkan satu orang, silakan. Saya belum mau briefing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami membahas pentingnya memikirkan dampak sebelum memberi komentar, seperti yang menyakiti, tidak ikut menyebarkan hoaks, dan selalu cek fakta. Contoh komentar yang baik: sebelum membagikan info ini, mari kita cek dulu kebenarannya. Kesimpulan dari diskusi kami adalah berpikir matang sebelum menulis komentar adalah wujud akhlak tertinggi. Oke, kita berikan aplaus dulu buat kelompok kedua. Ya, saya lanjutkan perwakilan dari kelompok ketiga, silakan keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mewakili kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai menebarkan konten positif di media sosial. Caranya antara lain memberi komentar yang membangun, berbagi informasi bermanfaat, dan menghindari provokasi. Contohnya, terima kasih sudah berbagi tips ini, sangat membantu teman-teman. Kesimpulannya, akhlak juga terlihat dari kontribusi positif kita untuk orang lain. Sekian dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, kita sudah menyelesaikan diskusi yang sangat luar biasa dari masing-masing kelompok. Telah memaparkan presentasinya dan cukup bagus, saya apresiasi semuanya. Dan kesimpulannya adalah kita harus bijaksana dalam menggunakan media sosial, terutama dalam berkomentar, karena itu termasuk akhlak kita dalam menggunakan teknologi, khususnya media sosial. Dan itu sebetulnya termasuk dalam adab jaga lisan, karena dalam media sosial itu kita sebetulnya sedang berbicara, hanya saja diwakilkan oleh tangan kita. Tetap harus memegang akhlak. Dari diskusi yang kelompok pertama tadi itu menyimpulkan bahwa ketika kita berkomentar dalam kolom media sosial itu harus memperhatikan kata-kata yang sopan, ya, kata-kata yang sopan, tidak mencela, tidak mencaci maki dan sebagainya. Sedangkan yang tadi kelompok kedua itu membahas tentang memeriksa terlebih dahulu sumber atau info yang ada dalam media sosial tersebut. Ya. Ini sama dengan prinsip tabayun, ya. Dan yang kelompok ketiga tadi itu ya tentang menebarkan konten positif, ya. Ini sama prinsipnya dengan watawasau bil haqqi watawasau bis, saling menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Dan yang terakhir itu yaitu kelompok keempat adalah pengendalian emosi. Kita memang sering membaca kolom komentar itu dipenuhi dengan caci maki, dengan kata-kata kotor dan sebagainya. Itu kita harus mengendalikan emosi kita, harus sabar ya, dan menahan diri. Demikian kesimpulan dari keseluruhan diskusi kita. Terima kasih banyak, saya ucapkan sekali lagi. Kalau ada kekurangan dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.